Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-42. Oke, soal yang pertama. Yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah nomor. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pembentukan DPRS dan DPAS. Yang kedua, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang ketiga, kembali berlakunya Pancasila. Yang keempat, pembubaran konstituante. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi, di antara keenam pernyataan ini yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah nomor berapa? Oke, pembahasannya. Di sini ada pembahasan mengenai isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di antaranya yang pertama adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah Dekret Presiden, sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Jadi, di antara 6 pernyataan ini yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah nomor 2, 4, dan 6, yaitu nomor 2, pembentukan MPRS dan DPAS, nomor 4, pembubaran konstituante, dan nomor 6, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 2. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, terdapat 4 azas yang fundamental, yaitu A. Azas tujuan negara, azas sosial, azas politik, dan azas budaya. B. Azas tujuan negara, azas konstitusional, azas pembangunan, dan azas politik. C. Azas tujuan negara, azas konstitusional, azas ketahanan negara, dan azas dasar negara. D. Azas tujuan negara, azas dasar negara, azas bentuk negara, dan azas politik. E. Azas dasar negara, azas konstitusional, azas pembangunan negara, dan azas budaya. Nah, berarti kita harus ingat apa isi dari alinea keempat untuk menjawab soal nomor 2. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan tujuan negara. Selanjutnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Nah, ini bisa dibilang merupakan bentuk negara. Nah, bentuk negara selanjutnya yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini dasar negara. Otomatis kita keep yang ada unsur yang tadi, azasnya tujuan, adanya azas tujuan negara, dasar negara, dan bentuk negara. A. Tujuan. Gak ada dasar negara. Berarti A bukan jawabannya. B. Azas tujuan negara, azas konstitusional, azas pembangunan, azas politik. Di B juga gak ada dasar negara dan juga bentuk negara. Berarti B juga salah. C. Azas tujuan negara, azas konstitusional, azas ketahanan, dan azas dasar negara. Tapi nggak ada di sini bentuk negara. Berarti C juga kurang lengkap. D. Azas tujuan negara, azas dasar negara, azas bentuk negara, dan azas politik. Yang pilihan D ini sesuai, tetapi ada tambahan azas politiknya. Mungkin kita ada yang terlewatkan tadi. Oke, E. Azas dasar negara, azas konstitusional, azas pembangunan negara, dan azas budaya. Jadi kalau yang di E ini tidak ada tujuan negara, otomatis jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu
azas tujuan negara, azas dasar negara, azas bentuk negara, dan azas politik. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut nomor 3. Evolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah yang kemudian membentuk bibit unggul baru dari varietas gandum, padi, dan jagung sehingga mengakibatkan tingginya hasil panen adalah pengertian dari A. Revolusi hijau, B. Swasembada panen, C. Pembibitan varietas unggul, D. Reboisasi, E. Surplus pertanian. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan pengertian dari evolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah yang kemudian membentuk bibit unggul baru dari varietas gandum, padi, dan jagung sehingga mengakibatkan tingginya hasil panen adalah pengertian dari revolusi hijau. Jawabannya adalah pilihan A. Jadi pada saat revolusi hijau terjadi kenaikan produksi karena adanya penemuan bibit-bibit unggul dari varietas gandum, padi, dan juga jagung. Lanjut soal nomor 4. Batas laut teritorial suatu negara adalah titik-titik mil diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konservasi. A 12, B 120, C 200, D 225, E 500. Batas laut teritorial. Kalau laut teritorial itu adalah 12 mil. Berikut pembahasannya. Pengertian laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Dalam laut teritorial ini, kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya, hak lintas damai diakui bagi kapal-kapal asing yang melintas. Jadi jawabannya adalah kalau untuk laut teritorial ukurannya 12 mil yang diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konservasi. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A, 12. Lanjut soal nomor 5. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan A. Linggarjati, B. Rumroyen, C. KMB atau Konferensi Meja Bundar, D. Kalijati, E. Renville. Perundingan yang mengakui Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan hasil dari perundingan apa? Berikut pembahasannya. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Isi perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 antara lain, yang pertama Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Yang keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Jadi, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan Linggarjati. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 6. Bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan isi perjanjian ... pada tanggal 31 Desember 1962. A. Perdamaian bangsa-bangsa, B. Piagam Kemerdekaan Amerika, C. Perjanjian New York, D. KTT, E. Kongres ASEAN. Bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan isi perjanjian apa? Berikut pembahasannya. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia Belanda menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut isi Perjanjian New York. Yang pertama, penghentian permusuhan. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan digantikan dengan bendera PBB. UNTEA kepanjangannya adalah United Nations Temporary Executive
Authority atau Badan Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada 1962. Yang kedua, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Yang ketiga, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Yang keempat, bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah Republik Indonesia menerima pemerintahan di Irian Barat tanggal 1 Mei 1963. Yang kelima, pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York. Sekjen PBB menunjuk Rolls Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA merangkap wakil sekjen PBB di Irian Barat. Berdasarkan Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat. Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Jadi, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan isi perjanjian New York. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 7. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. A. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR. C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung. E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR. Ya, usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan hanya jawabannya apa? Berikut pembahasannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B Ayat 1 yang berbunyi, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Maka, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan DPR pada MPR setelah mengajukan permintaan pada Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah pilihan A, yaitu terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Lanjut soal nomor 8. BPUPKI yang bertugas menyusun Dasar Indonesia Merdeka, Undang-Undang Dasar diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan didampingi oleh seorang ketua pemuda bernama A. R.P. Suroso, B. Muhammad Hatta, C. Wahid Hashim, D. Abi Kusno Djokrosuyoso, E. Agus Salim. Siapa yang mendampingi ketua BPUPKI? Berikut pembahasannya. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat ditunjuk menjadi ketua didampingi dua orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Hibangase Yoshio. Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh R.P. Suroso dengan Wakil Abdul Ghaffar Pringodikdo dan Masuda, orang Jepang. Jadi, dua orang ketua mudanya adalah Raden Panji Suroso atau R.P. Suroso dan Hibangase Yoshio. Jadi, di antara lima pilihan nomor 8 yang merupakan yang mendampingi Rajiman Widyodiningrat adalah R.P. Suroso. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut nomor 9.
Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat sekarang adalah A. Pidato akhir tahun Presiden Republik Indonesia, B. Keputusan Presiden, C. Pidato mengenai suatu masalah hukum, D. Pidato dalam pembukaan acara resmi, E. Pidato kenegaraan 16 Agustus. Konvensi artinya adalah peraturan tidak tertulis. Contoh konvensi dalam hukum tata negara di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Konvensi ini merupakan peraturan tidak tertulis atau peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Contoh dari konvensi yang pertama adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Yang kedua, upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Yang ketiga, peletakan posisi foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor pemerintahan. Yang keempat, pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi pada Hari Kemerdekaan, Hari Raya Keagamaan secara serentak. Yang kelima, setiap sidang DPR dengan anggota baru maka dipilih menjadi ketua sementara dan wakil ketua sementara sebelum terpilihnya ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dengan memperhatikan umur anggota yang tertua dan yang termuda. Yang keenam, setiap pergantian periode kepemimpinan, maka kabinet juga akan ikut berganti, bahkan presiden sama sekalipun. Yang ketujuh, program 100 hari kerja kabinet baru. Yang kedelapan, menyambut tamu negara atau daerah dan menyajikan tarian-tarian dan keunikan daerah. Yang kesembilan, acara menyerahkan cindramata dengan tamu negara. Yang kesepuluh, tata cara pemilihan menteri kabinet oleh presiden terpilih. Jadi berdasarkan soal nomor 9, yang ditanyakan adalah contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari kelima pilihan, jawabannya adalah pilihan E, yaitu Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus. Lanjut soal nomor 10. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat A. Legislasi, B. Alokasi, C. Pengawasan, D. Hukum, E. Kontrol. Jadi, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis, yang juga memiliki fungsi sebagai apa? Berikut pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah pengertian dari Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Jadi, Undang-Undang Dasar juga memiliki fungsi sebagai kontrol. Jawabannya adalah pilihan E. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.